Kalau sempat peristiwa ini ditutupi sementara barang bukti sudah ada ya kebangetan. Termasuk penyidik Polri-nya kebangetan. Berarti kau mau diintervensi orang. Kenapa kau lakukan kemarin? Kenapa kau diam sekarang? Nggak boleh. Sekarang kita jadi pahlawan tuh berani untuk mengungkapkan, berani untuk menyebutkan. Nah, di sini disebutkan kepiawaian daripada seorang pimpinan Polri. Jangan ragu-ragu. Taruhannya pangkat dan jabatan. Ini institusi sudah mengambil langkah-langkah hukum. Gitu loh. Jadi kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa yang benar katakan benar, salah katakan salah. Oke, selamat siang Pak Jenderal. Pak Jenderal menarik nih terkait dugaan ada salah satu rumah jam Isus, yaitu Febri Irwansa Adiansa digeledah oleh pihak penegak hukum yaitu Kapolri. Nah, secara substansi hukumnya gimana Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya juga mengikuti dari mulai penggeledahan ya dari pihak Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya di beberapa tempat ya, bukan hanya di rumah di Sentul saja, termasuk di kafe The Clean ya. Ternyata setelah digeledah ditemukan di brankas yang besar setinggi 2 meter tuh yang di The Clean, kalau nggak salah kurang lebih itu 63 miliar kalau nggak salah. Itu berupa pecahan rupiah, pecahan US, dan pecahan SIN. Nah, pertanyaannya, kok bisa ada di sebuah kafe brankas segede kayak gitu tempat penyimpanan daripada mata uang, mungkin hal-hal yang lain. Nanti ditelusuri siapa pemiliknya, pasti akan ketahuan gitu ya. Kemudian berpindah kembali pemeriksaan penggeledahan di rumah mewah di Sentul. Kan begitu ya. Dan ternyata lebih gila lagi. Ditemukan 74 kg emas, uang SIN, US, kalau diakumulasikan itu berjumlah 478 miliar. Nah, kalau diakumulasikan semuanya itu jumlahnya sudah 500 miliar lebih. Pertanyaannya, ini barang siapa, uang siapa? Penyidik di dalam melakukan suatu penggeledahan, dia tidak serta-merta. Pasti dia sudah memiliki minimal 2 alat bukti yang sah. Kemudian dia sudah memiliki izin daripada pengadilan. Pengadilan sebelum memberikan izin penggeledahan pasti akan melihat risalahnya apa, dalam rangka untuk apa, kepentingan apa, tentu semuanya berkaitan dengan hukum. Makanya diberikanlah surat izin penggeledahan, berarti sah secara hukum, kan begitu ya. Nah, masuk kepada inti pokok masalah, rumah di Sentul kan mula-mula nggak ada yang ngaku ini. Ternyata diambil ada figura gambar orang tertentu, kan gitu. Nah, saya juga kaget juga. Tadi baru saja tadi yang saya lihat nih ada press conference dari seorang Jampitsus tentang pokok permasalahan ini, mengaitkan kepada sedang maraknya pemberantasan tindak pidana korupsi, tapi juga menyangkut kepada penggeledahan ini. Nah, dia menyatakan saya nggak tahu menau, kan begitu. Pertanyaannya begini, kalau nggak merasa ngapain kita itu kebakaran jenggot, harus menjawab. Kalau tidak ada relevansinya ke kita, ya biarin aja orang ngomong. Kan dalam hal penggeledahan itu kan tidak menyebutkan nama dari penyidiknya, ada nggak? Nggak ada. Udah menyebutkan pelakunya nggak? Kan nggak ada. Loh, kok kenapa kita nggak disebutkan kita yang kebakaran jenggot? Ada apa? Kemudian yang kedua, dengan peristiwa itu ada petugas-petugas yang menjaga. Saya katakan aparat berseragam lah.
Saya juga nggak tahu tupoksinya gimana, berdasarkan apa. Kalau seandainya pengamanan berdasarkan Popres juga kan bukan jumlahnya seperti kayak gitu. Nah ini kan kayak seolah-olah kayak seperti apa gitu loh. Dan perlu saya ingatkan kepada seluruh media dan masyarakat Indonesia bahwa penyidik itu tidak akan mungkin serta-merta melakukan suatu langkah tindakan hukum, ya, mengambil barang daripada orang lain tanpa suatu landasan hukum yang sah. Faktanya disita dan lain sebagainya. Dibuatkan jadi barang bukti. Nah, kemungkinan dikatakan bahwa di dalam keterangan press release-nya ini kan ada disebutkan bahwa ada kemungkinan dikenakan tindak pidana TPPU atau gratifikasi karena menyangkut daripada 3 aspek yang menjadi sumber masalah, antara lain Asabri, Krakatau Steel, kemudian satu lagi apa itu? Ada 3 tuh, ya, Krakatau Steel, batubara, satu lagi ya, tambang batubara ya, termasuk Asabri. Dari 3 sumber inilah menghasilkan adanya sejumlah barang yang berupa nilai tukar uang dan barang berupa emas yang disita oleh penyidik. Ini karena ditenggarai karena adanya akibat daripada pemadaman sepihak daripada pihak PLN yang disebutkan to blackout. Nah sekarang tinggal kita telusuri aja. Nah, dengan adanya konferensi seperti kayak gitu, kita juga nggak bisa seujon juga, itu kan sah-sah saja. Nah kemudian kalau menggunakan daripada pasukan berseragam untuk mengantisipasi situasinya kayak mau perang, kan padahal enggak, kan gitu. Namun demikian, saya berharap kepada instansi-instansi yang ada, ya. Sekarang kan menyangkut 3 instansi nih, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Kepolisian, kejaksaan, dan TNI itu institusi yang betul. Saya luruskan dulu. Dengan kata lain, bahwa institusi TNI berada berdasarkan undang-undang. Institusi kejaksaan atau adiaksa berada dalam koridor undang-undang yang disahkan oleh negara. Demikian juga kepolisian. Jadi jangan digaduk-gaduk ini. Tujuan saya apa? Supaya jangan terkontaminasi dengan provokator-provokator yang masuk ke dalam arena ini. Kalau kita untuk menghantam oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, babat aja. Nyatanya di dalam BGN itu ada TNI kena, polisi juga kena, ya sikat saja. Kalau memang ada juga oknum lain, umpamanya di kepolisian atau di kejaksaan ada juga yang berbuat, sikat. Saya kan nggak berpihak kemana-mana. Supaya ini bersih, karena kita mengutamakan kesejahteraan rakyat. Mengutamakan rakyat, bangsa, dan negara. Jadi sah-sah saja. Jadi jangan kita terkontaminasi. Dan namanya netizen di dalam komentar itu kan macam-macam. Ada yang suka atau tidak suka. Makanya kita jangan terkontaminasi. Tetap kekeh. Saya berharap kepada 3 fungsi pokok negara ini, aparat penegak hukum dan aparat pertahanan, tetap kokoh, soliditas dijaga dengan baik. Kalaupun yang ada itu adalah oknum, jangan terkontaminasi jadi membawa institusi, ya. Sudah jelas bahwa TNI itu dinaungi oleh undang-undang bidang pertahanan tuh. Ya. Udah tahu kepolisian tuh sebagai bayangkara, dia penegak hukum. Udah tahu adiaksa atau kejaksaan tuh bahwa itu tetap penegak hukum. Tetaplah kalian solid. Jangan mau terkontaminasi dengan situasional ini. Supaya negara kita aman dan tentram. Karena bagaimanapun, ya, situasional negara ini dipercayakan kepada pundak institusi ini. Kalau saya akan berdiri netral aja, ya. Saya nggak mau berpihak kemana-mana, tapi kalau oknum, babat habis saja. Apalagi yang telah meresahkan dan membuat rakyat menderita akibat kepentingan dia pribadi, mungkin kelompoknya, atau mungkin golongannya yang memperkaya diri atau orang lain. Jadi kira-kira, ya. Tapi kalau nggak salah, itu kan perintah dari Kejagung, kejaksaan untuk TNI menjaga rumah dari salah satu yang digeledah oleh Kapolri. Itu gimana? Saya tahu itu kan
bukan perintah, permohonan, bukan perintah loh ya, jangan salah lagi. Permohonan Kejaksaan Agung kepada aparat TNI untuk menjaga rumahnya sah-sah saja. Cuma kan itu menjaga suatu lokasi juga jangan overproduktif. Nah, nggak perlu menjaga rumah orang sampai satu peleton kan gitu. Kayak seolah-olah kita dunia dalam keadaan kondisi yang darurat gitu loh. Ya, tentu ya silakan aja untuk pengamanan. Kan Kapus Pen sudah ngomong bahwa pengamanan kami tidak ada relevansinya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ya sudah, jangan terkontaminasi. Kalau saya yang positif-positif aja. Karena dari instansi, institusi sudah ngomong, ya sudah kita amini aja gitu loh. Walaupun terjadi situasi di lapangan seperti itu, berarti salah mempersepsikan atau salah mengantisipasi perintah tersebut. Akibatnya ada juga atasannya juga yang ikut ke tempat tersebut. Bahkan mendatangi Polda Metro Jaya katanya lagi. Saya nggak tahu juga. Itu kan nggak bisa dibohongi. Itu kan ada CCTV dan lain sebagainya. Nah, kegunaannya ke sana untuk apa? Dalam rangka apa? Kan menangani perkara ini kan bukan gerombolan liar. Itu kan institusi resmi negara. Jadi kita mohonkan juga jangan intervensi untuk kepentingan tertentu. Nah, saya harus luruskan masalah ini gitu. Ya mungkin salah mempersepsikan SOP yang disampaikan. Gitu loh. Kalau SOP yang benar, kalau sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, apalagi di lingkungan resmi, itu kan nggak perlu diperlakukan kayak gitu. Gitu. Nanti biar aja kalau benar atau enggaknya, kan nanti kan ada yang menentukan pengadilan sah secara hukum. Dan saya sangat berharap pada direktif negara kita, Pak Prabowo harus turun ini. Kalau dibiarkan ini berlarut-larut, bisa terjadi gesekan-gesekan yang tidak kita harapkan. Ingat loh, gesekan terjadi yang rugi itu rakyat loh. Nah, rakyat yang rugi. Jangan permainkan rakyat. Rakyat itu sudah menderita. Jangan dibiarkan bergulir terus kayak gini. Ini harus segera diantisipasi dan segera dieliminir. Kenapa? Orang-orang kan akan menangkap dengan berbagai macam versi. Yang sialnya lagi, institusi yang tegak lurus semuanya ini, terus dipersepsikan berbeda oleh pelaku atau pelaku lapangan ini. Nah, kita kan nggak tahu isi kepala manusia ini. Terjadi gesekan, akibatnya dampaknya sangat luas. Nah, sebelum itu terjadi, bunyi pimpinan-pimpinan ini. Mau jadi diamkan, bunyi saja Kapolrinya, bunyi saja Jaksa Agung, bunyi saja Panglima TNI. Kemudian atau perintah langsung daripada Bapak Presiden, kan jelas. Jangan ada yang bermain-main di dalam lingkaran ini, selesaikan semuanya secara tidak hukum. Kan selesai itu kan perintah. Perintah pimpinan negara itu pasti dipatuhi oleh pembantu-pembantunya. Nah, memang nggak boleh mencampuri masalah hukum, tapi harus mencampuri masalah keamanan negara. Ini kan sudah menyangkut keamanan negara nih. Supaya segera dieliminir, jangan didiam-diamin. Gitu loh kira-kira ya. Tapi kalau substansi hukum penggeledahan itu kan banyak mencorot KPK, ya kan kalau bicara korupsi. Tapi kan kalau ini kan Kontras Tipikor dan Polda Metro Jaya yang melakukan penggeledahan, secara substansi hukum bisa nggak sih atau gimana sih? Bukan bisa, sah. Jangan bilang bisa. 3 pilar penegak hukum yang berhak untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, biar media dan masyarakat tahu. Kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Bukan hak pribadi sendiri daripada KPK, bukan kejaksaan juga, bukan kepolisian, tapi ketiga pilar ini mempunyai hak yang sama. Apabila diduga hasil penyelidikan dan penyidikan adanya dugaan peristiwa pidana telah terjadi di tindak pidana korupsi, berhak untuk turun. Makanya di Mabes Polri itu ada Kortas Tipikor. Oh iya. Ya kalau nggak ada Kortas Tipikor, ya ngapain apa korupsi itu kan Kortas itu tahu nggak apa tuh? Ya, untuk pemberantasan korupsi. Dulu itu tindak pidana korupsi. Dulu itu direktur. Saya kan mantan kanit tindak pidana korupsi Mabes Polri. Itu sudah ada sejak zaman bahla. Yang sejak aktif saya masih berpangkat kombes dulu itu saya sudah ada di Bareskrim itu untuk di Tipikornya. Ini sah-sah saja. Jadi nggak ada ini hak saya untuk menangani. Kepolisian nggak punya, nggak, salah besar, biar masyarakat tahu. Ya, undang-undang mengamanatkan itu bahwa ketiga pilar ini mempunyai hak yang sama. Ya, kepolisian, kejaksaan, dan
KPK. KPK didirikan adalah untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi dengan menggandeng ya, institusi dari kepolisian, makanya diambil ke KPK, kejaksaan juga diambil dari KPK, sehingga terjadilah satu rumah untuk membedah kasus ini biar lebih cepat bermuara ke pengadilan. Makanya KPK itu mempunyai hak supervisi ke kejaksaan dan ke kepolisian. Itu haknya KPK tuh. Melihat sejauh mana pelaksanaan tindak pidana korupsi penanganannya di masing-masing instansi. Jadi jangan ada yang salah-salah makan mengatakan kepolisian nggak berhak. Salah. Semuanya berhak. Gitu kira-kira media. Ya, tapi keberhakan seorang Polda untuk menggeledah ini kan memang asumsi Pak Jani melihat ini kan bukan poin dari rumah salah satu Jampisus ya kan. Oh, ini belum arah ke situ ya dalam penggeledahan. Begini, kalau saya kan nggak mau menohok pada orang. Namanya penggeledahan dilakukan oleh aparat penyidik itu adalah daerah-daerah atau wilayah-wilayah bahwa apa itu rumah, tempat tertentu dan lain sebagainya yang diduga yang diduga ada irisannya dengan perbuatan tindak pidana, baik itu berupa dokumen atau bukti-bukti yang lain mengikat terjadinya peristiwa pidana itu. Makanya dilakukanlah penggeledahan untuk memaksimalkan barang-barang bukti yang didapatkan di lokasi yang telah ditentukan. Tentunya menentukan lokasi-lokasi tersebut berdasarkan hasil lidik, sidik, dan pemeriksaan yang cara mendalam. Nggak serta-merta tiba-tiba diperiksa tanpa ada peristiwa yang terjadi atau diduga. Faktanya, diklaim ada, disentul ada. Itu kan sudah merupakan penyelidikan secara mendalam dulu. Setelah A1, baru dilakukan langkah-langkah hukum. Sebelum melakukan langkah-langkah hukum, dimintalah izin dari pengadilan. Sah secara hukum. Dan melibatkan, saya lihat juga ada Pak RT ini loh ya. Kami sedang melakukan penggeledahan, ada Pak RT RW-nya kok. Saya dengar kok itu di media tuh. Sah secara hukum. Jadi jangan salah dibalik-balikin masalah ini sehingga mengaburkan pokok permasalahan inti. Gitu loh. Oke, tapi kan premi yang sudah beredar di medsos itu adalah salah satu dugaan rumah Febri Ardiansyah. Dan mereka kan tadi dia mengakui juga, membuat preskon juga membantah, bukan membantah, untuk menarasikan Kapolri lah, ada salah satu bahasa kepolisian lah. Itu gimana Pak? Maksudnya? Kepolisian gimana? Iya, mau yang menggeledah itu Kapolri lah, cuma dari pihak Kapolri, kalau kepolisian pihak penyidik, kepolisian menggeledah tuh. Memang ada yang salah? Tidak ada yang undang-undang. Lah, emang ada yang salah? Kan tentunya sesuatu tempat, wilayah, atau lokasi yang diduga terjadinya suatu perbuatan tindak pidana atau menyimpan sesuatu dokumen atau barang bukti yang terikat dalam satu peristiwa pidana, sah-sah saja untuk digeledah. Nah, tentunya melalui surat izin penggeledahan. Dan ingat, pengadilan tidak akan segampang itu memberikan surat izin penggeledahan kalau tidak ada substansi pokok. Kalau dalam bahasa hukumnya, kalau tidak ada predikat crime-nya, itu loh. Pasti ada predikat crime-nya. Karena dalam hukum sekarang ada saja kita lakukan tuh diduga terjadinya gratifikasi, diduga terjadinya TPPU, bisa saja dilakukan pembuktian terbalik. Nanti akan ditanyakan ini 480 miliar, 63 miliar berasal dari mana? Kalau tidak sesuai dengan jumlah yang ada di situ, untuk milik siapa, berarti hasil ilegal. Ilegal apa ini? Ini yang perlu dibuktikan, dicarilah benang merahnya, saksi-saksi diperiksa, jadilah kepada salah satu oknum aktor intelektual, siapapun itu. Loh. Kan penyidik nggak nyampe, kan siapa kok pelakunya? Tapi kan framingnya sudah ada nama itu. Oh, nggak bisa, framing itulah kan asumsi. Oke. Aku hanya mau berbicara tentang apa yang disampaikan penyidik, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan masyarakat termasuk media. Walaupun sudah ada nama-nama itu. Nama itu siapa yang ngomong? Apakah media atau penyidik? Nah,
Kecuali kalau penyidik sudah menyatakan secara sah dan meyakinkan berarti berdasarkan undang-undang. Kalau media atau masyarakat menyampaikan itu framing-framing itu berdasarkan undang-undang, beda kan? Kan tadi juga inisial F itu juga masih tampil lah. Dan dia Nah, kan saya udah ngomong. Tapi saya lihat ada di media mengakui juga tuh rumah ada figura segala macam. Nah pertanyaannya di rumah itu kok bisa ada barang yang di luar dugaan itu sejumlah 470 miliar lebih berupa 74 kilogram emas, uang US, SIN, dan uang rupiah. Ini milik siapa? Kok berada di lokasi itu? Dan dilalanya kok diambil juga disita figura gambar daripada orang satu keluarga. Saya nggak sebutkan siapa kan gitu. tapi kan suatu saat akan terbukti dan Bukan akan terbukti, pasti terbukti. Oke. Jangan bilang akan terbukti. Kenapa pasti terbukti? Karena sudah jelas barang buktinya. Kan sekarang barang bukti udah jelas, tinggal mencari siapa pelakunya. Ini yang saya katakan tadi, peristiwa itu sudah berjalan, makanya dilakukan penyidikan. Ternyata setelah dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik, menemukan peristiwa pidana, kan gitu. Peristiwa pidananya itu barang bukti semua itu berupa uang, SIN, dan emas tersebut. Nah, nanti setelah digodok akan disimpulkan untuk mencari siapa pelaku dan tersangka-tersangkanya. Tunggu saja ya kesimpulan daripada penyidik nanti akan menyebutkan, nggak mungkin akan berdiam di sini, pasti menyebutkan. Pasti nggak mungkin di masa tiba-tiba nggak ada benang merah, tiba-tiba hantam aja orang. Tapi nggak tahu siapa pemiliknya. Pasti akan diumumkan. Sabarlah kita. Jangan membuat framing-framing yang membuat masyarakat jadi nggak jelas. Nah, sampai sekarang pun saya nggak berani mengatakan siapa pelakunya. Karena penyidik belum menentukan. Kan targetnya ada 3 seperti kasus korupsi yang dia lagi. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa ini berasal daripada tambang batu bara, Asabri, dan Krakatau Steel. Nah, uang ini dihimpun dari hasil kejahatan ini di dalam suatu tempat atau beberapa tempat. Itulah yang disebutkan tadi kemungkinan terjadinya suatu gratifikasi atau terjadinya tindak pidana pencucian uang. Nah, tinggal membuktikan saja. Barang sudah ada barangnya dari sita kan, nggak mungkin tiba-tiba jujuk disita tanpa ada suatu benang merah dalam suatu ikatan peristiwa pidana yang terjadi. Ini kan tentunya harus komprehensif. Mungkin penyidik masih mencari lagi untuk memperkuat posisi ini siapa-siapa di balik ini selain aktor intelektual ini. Siapa aktor intelektual ini nanti sama-sama kita dengar. Jangan kita juga memvonis seseorang yang belum bukti secara sah. Saya kan nggak mau ngomong, tapi saya sudah tahu gitu loh, kira-kira kemana larinya. Tapi kan nggak boleh dong, ya. Yang punya hak kewenangan itu adalah penyidik untuk mengungkap dan menyampaikan ke publik, baru sah dan meyakinkan. Dan tentunya setelah mantan Karol Sidik akan terbuka seterang-terangnya, apalagi ini kan ada pro kontra antara. Pasti terbuka. Kalau sempat peristiwa ditutupi sementara barang bukti sudah ada ya kebangetan, termasuk penyidik Polri-nya kebangetan. Berarti kau mau diintervensi orang. Kenapa kau lakukan kemarin? Kenapa kau diam sekarang? Nggak boleh. Sekarang kita jadi pahlawan tuh berani untuk mengungkapkan, berani untuk menyebutkan. Nah, di sini disebutkan kepiawaian daripada seorang pimpinan Polri. Jangan ragu-ragu. Taruhannya pangkat dan jabatan. Ini institusi sudah mengambil langkah-langkah hukum. Gitu loh. Jadi kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa yang benar katakan benar, salah katakan salah. Siapapun oknum mau terlibat di dalam ini, jangan ada pimpinan institusi yang melindungi. Berarti kalau pimpinan institusi yang melindungi, berarti dia turut serta melakukan perbuatan tindak pidana itu. Kalau ada orang-orang yang mencoba mengalami itu, berarti obstruction of justice, menghalang-halangi perjalanan peristiwa pidana. Kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi dikatakan di pasal 21, ya, menghalang-halangi berjalannya suatu penyidikan suatu peristiwa pidana sehingga membuat jadi absurd maupun kabur. Sama-sama kita cermati kalau kita memang bangsa dan negara kita ingin maju, biarkan oknum itu dibabat siapapun dia, tapi institusi jaga penuh, jangan mau terkontaminasi. Saya juga mohon kepada Bayangkara Negara dalam Tribrata, Adiaksa juga maupun dalam institusi TNI, jaga soliditas itu. Ingat,
kita utamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan kepentingan-kepentingan tertentu. Jangan mau ditunggangi, jangan mau dipakai jadi kendaraan. Itu kira-kira media.